I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rati Purwanti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A17 semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal-Usul Sengkuang dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keterampilan Berbicara Interaktif. Asal-Usul Sengkuang. Sengkuang adalah salah satu nama daerah yang berada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sengkuang merupakan nama tanaman yang banyak hidup di tepian sungai, khususnya di daerah tersebut. Pohon sengkuang adalah sebuah pohon yang memiliki buah, dan buahnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Desa Sengkuang berawal dari sebuah desa tempat pengelolaan atau penggalian pasir. Penggalian pasir sendiri untuk diperjualbelikan di wilayah Sintang dan sekitarannya. Dulu, pada umumnya, mata pencaharian masyarakat Sengkuang adalah berladang dan bertambang emas. Sehingga sungai Sengkuang yang awalnya hanya berbentuk sebuah parit atau selokan lalu berubah menjadi sebuah sungai yang sangat besar. Karena seiring berjalannya waktu yang menyebabkan pasir terus terkikis oleh aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dan membentuk sebuah sungai yang disebut dengan Sungai Sengkuang. Sungai ini yang disebut sebagai Sungai Sengkuang karena di sepanjang sungai terdapat sebuah pohon yang disebut dengan pohon sengkuang. Di Sengkuang sendiri tidak hanya memiliki satu sungai, melainkan ada beberapa anak sungai lainnya yang dijadikan warga sebagai tempat untuk mencari mata pencaharian ataupun untuk mencari ikan. Daerah ini dulunya merupakan daerah yang sedikit penduduk, tanah kosong, dan hutan belantara. Sehingga orang-orang dahulu menyebutkan bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat angker. Setelah beberapa tahun kemudian, Sengkuang banyak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mulai dari jalan, penduduk, hingga berbagai fasilitas publik yang dibangun di tempat ini. Dulu, daerah ini bisa dikatakan daerah hutan belantara yang tidak memiliki akses jalan. Bahkan penghuni pun jarang ditemui, apalagi fasilitas-fasilitas lainnya. Daerah ini mulai dihuni oleh para masyarakat, tentunya masyarakat Melayu, yang dimana mereka merupakan sekelompok keluarga yang mayoritasnya beragama Islam. Hingga saat ini pun, mayoritas masih dipenuhi dengan warga-warga Melayu dan beragama Muslim. Tempat ini sendiri masih kental dengan adat budaya Melayu dan memiliki rasa persaudaraan yang sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak fasilitas-fasilitas yang dibangun seperti sekolah-sekolah, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Perkembangan yang amat tampak dari tempat ini adalah terlihat saat Desa Sengkuang berkembang menjadi desa kelurahan. Tentunya dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu yang letaknya di Pasar Sungai Durian. Pada suatu hari, datanglah seorang pria tua bernama Pak Umin. Beliau mengajak beberapa masyarakat untuk melakukan musyawarah untuk menentukan nama apa yang tepat untuk daerah yang mereka tempati. Permintaan Pak Umin pun disetujui oleh beberapa masyarakat tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab bapak-bapak yang sedang berkumpul di rumah Pak Ulik. Tak lama pun Pak Ulik menyapa kembali Pak Umin. Mau kemana, Pak? Pak Umin menjawab, tidak kemana-mana Pak Ulik. Saya hanya sedang melewati jalan ini dan melihat bapak-bapak sedang berkumpul. Kalau boleh tahu sedang membicarakan apa ya, Pak? Pak Ulik pun menjawab,
Tidak Pak, kami hanya sedikit berbincang-bincang mengenai nama apa dengan kampung kita ini. Sudah lama kami tinggal di sini, tetapi tidak ada nama. Kebetulan ada Bapak yang orang tua, yang tentunya kami tuakan di kampung ini. Apakah Bapak memiliki saran? Tanya Pak Ulik kepada Pak Umin. Mendengar pertanyaan dari Pak Ulik tersebut, Pak Umin seketika memiliki ide. Wah, betul sekali. Kampung kita sudah lama tidak memiliki nama. Bagaimana kalau kita mengadakan musyawarah? Apakah bapak-bapak setuju? Mendengar saran dari Pak Umin, para bapak-bapak yang sedang berkumpul di rumah Pak Ulik pun mengatakan, setuju. Kami setuju Pak jika kita akan melaksanakan musyawarah. Akhirnya setelah mendapat persetujuan dari beberapa masyarakat yang sedang berkumpul di rumah Pak Ulik, Pak Umin pun mengumumkan kepada seluruh masyarakat kampung untuk menghadiri musyawarah yang akan diadakan di masjid yang tepatnya ada di kampung tersebut. Tibalah hari musyawarah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab para masyarakat yang sudah berkumpul di masjid mengadakan acara musyawarah tersebut. Pak Umin pun membuka acara dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan mereka kesehatan hingga mereka bisa berkumpul di masjid itu untuk melaksanakan musyawarah. Setelah Pak Umin membuka acara tersebut, beliau pun langsung membuka forum musyawarah dengan mengatakan, baiklah, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu memberikan saran atau masukan apa yang menjadi hal paling menonjol di kampung kita. Apakah di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini memiliki saran? Tanya Pak Umin kepada seluruh masyarakat. Tak lama pun salah satu masyarakat mengangkat tangan dan mengatakan, perkenalkan, saya Eko. Di sini saya adalah seorang penambang emas. Saya ingin memberikan sedikit saran. Menurut saya, hal yang paling menonjol di kampung kita yaitu sungai. Mengapa demikian? Karena sungai adalah tempat pencari nafkah bagi para masyarakat kampung. Setelah mendengar saran dari Pak Eko, Pak Umin pun mengucapkan, terima kasih Pak Eko atas saran yang telah diberikan. Mungkin bapak-bapak ada yang ingin menambahkan sarannya lagi? Tak lama pun seorang pria mengajukan diri. Beliau bernama Pak Naim. Pak Naim adalah seorang penggali pasir di Sungai Sengkuang. Beliau mengatakan, saya setuju dengan pendapat Pak Eko, karena saya sendiri juga mencari nafkah melalui sungai kita. Bagaimana kalau dari sungai itu bisa menjadi sebuah nama untuk kampung kita? Setelah mendengarkan dua pendapat dari masyarakat, para masyarakat yang lain pun mengatakan setuju. Tak lama seorang pria mengangkat tangan dan berbicara. Beliau adalah Pak Jo. Pak Jo mengatakan, Pak, saya sering melihat di tepian sungai kita terdapat sebuah pohon yang sama sepanjang sungai. Kalau boleh tahu, nama pohon tersebut apa ya Pak? Tanya Pak Jo kepada Pak Umin. Pak Umin pun menjawab, oh ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Jo. Sungai tersebut memang dipenuhi oleh sebuah tumbuhan. Tumbuhan tersebut tumbuh di sepanjang sungai. Nama pohonnya yaitu pohon sengkuang. Dan pohon tersebut memiliki buah, Pak. Buah tersebut bisa dikonsumsi oleh kita selaku masyarakat di sini. Setelah Pak Umin menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh Pak Jo, Pak Ulik pun menanggapi juga. Ya, betul apa yang dikatakan dengan Pak Umin. Orang tua zaman dahulu juga mengatakan seperti itu. Dan mereka juga bercerita bahwa dulu kampung ini merupakan hutan belantara yang tidak memiliki penghuni. Bahkan tidak ada satupun orang yang menempati tempat ini. Bahkan mereka sering mengatakan kampung kita adalah tempat yang angker. Ucap Pak Ulik kepada seluruh masyarakat. Setelah Pak Ulik menjelaskan, Pak Umin pun kembali menanggapi. Yap, betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Ulik. Saya sendiri juga mengetahui bahwa cerita pada zaman dahulu, sungai kita hanya sebuah selokan, yang dimana sering adanya penambangan dan penggalian pasir yang menyebabkan dari tahun ke tahun selokan tersebut menjadi lebar dan terbentuklah sebuah sungai yang ada di kampung kita ini. Jelas Pak Umin kepada masyarakat. Pak Jo pun kembali menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ulik dan Pak Umin. Nah,
Pak, bagaimana kalau nama kampung ini kita ambil saja dari nama sungai tersebut, yaitu nama Sengkuang? Tanya Pak Jo kepada Pak Ulik dan Pak Umin. Mendengar pendapat Pak Jo tersebut, masyarakat pun kembali ribut mendiskusikan hal apa yang telah disampaikan Pak Jo. Pak Umin pun memberikan waktu selama 15 menit kepada para masyarakat untuk mendiskusikan apa yang telah disampaikan oleh beberapa pihak. Setelah 15 menit berlalu, Pak Umin pun kembali mengangkat bicara. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Apa hasil diskusi kalian? Apakah kita setuju mengenai pendapat dari Pak Jo? Tanya Pak Umin kepada Bapak-bapak sekalian. Pak Ulik dan Pak Eko pun menjawab secara serempak. Kami setuju Pak Umin dengan apa yang telah disampaikan Pak Jo. Tidak lama setelah Pak Eko dan Pak Ulik mengatakan setuju, para masyarakat lainnya juga mengatakan, kami setuju Pak dengan pendapat Pak Jo. Nah, mendengar hal tersebut, Pak Umin pun mengatakan, baik, kalau begitu, ini kita ambil keputusannya, nama kampung kita berikan nama Sengkuang, sesuai dengan nama sungai yang dipenuhi oleh pohon sengkuang. Dan juga semoga nama ini bisa membawa keberkahan untuk kampung kita. Semoga kampung ini menjadi lebih maju dan lebih terjaga. Ucap Pak Umin kepada seluruh masyarakat. Berakhirlah musyawarah tersebut dan didapatkan sebuah keputusan yang diberikan nama kampung sesuai dengan nama sungai yang dipenuhi dengan pohon sengkuang. Akhirnya Sengkuang pun semakin tahun ke tahun semakin mengalami pengembangan dan kemajuan. Sengkuang kini telah menjadi sebuah kelurahan dan dibangun semua fasilitas publik, mulai dari fasilitas pendidikan yang dibangun dari TK sampai perguruan tinggi berada di kelurahan Sengkuang ini. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita sebagai makhluk sosial harus bisa mengambil keputusan sesama tanpa memaksakan kehendak sendiri. Dari cerita ini bisa kita lihat karena adanya kelapangan dada dalam menerima pendapat dari orang lain, mereka pun akhirnya bisa mendapatkan nama kampung sesuai dengan keputusan bersama. Demikian cerita dari saya, di mana cerita ini diangkat dari Kelurahan Sengkuang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saya Rati Purwanti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.